Kalau untuk orang awam nih ya, misal bapak-bapak punya rekan kerja yang nggak terlalu peduli, maksudnya nggak pernah tanya detail, kamu tidurnya jam berapa atau kamu udah makan atau belum, kan biasanya bapak-bapak kan agak gengsi ya, tanya kayak gitu ya. Ya masuk ke bawah bapak, coba makan dong. Ngeri dong ini. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan bahasa basi. Dan seperti biasa, di setiap minggunya di obrolan Bapak-Bapak, kita bakal ngobrolin hal-hal yang kami yakin menjadi overthinkingnya para Bapak-Bapak, tapi jarang diceritain karena Bapak-Bapak jarang bercerita. Jadi untuk Bapak-Bapak yang jarang bercerita, surat-surat aja di kolom komentar channel ini. Nah, cuma di episode kita kali ini kita spesial, kita menghadirkan Miss Kanti Nuarisa, SPSI, MPSI. Jadi beliau seorang psikolog dari Klinik Kali Aksa di Cilacap. Ya kalau teman-teman nanti ya pengen apa aja yang bisa dikonsultasi di Klinik Kali Aksa. Oke, di Kali Aksa ada banyak, ada psikotes dari anak-anak sampai dewasa, biasanya perusahaan gitu ya. Tes kesehatan mental, konseling, terapi perilaku dari anak sampai dewasa juga. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Siap. Dan itu alamatnya ada di Jalan Barata nomor 45 Cilacap. Di Tritih ya, Tritih Wetan ini. Maksudnya Tritih ya? Gitu. Oke, jadi gini, mungkin sebelum kita mulai, kita kenalan dikit dulu nih sama Miss Kanti. Miss Kanti Nuarisa, nama lengkapnya boleh dong profilnya dikit-dikit diceritain. Oke, perkenalkan. Nama saya Kanti Nuarisa. Saya di sini sebagai psikolog klinis, biasa menangani klinis anak, remaja hingga dewasa. Dan pengalaman saya cukup banyak ya. Saya biasa menjadi narasumber di sekolah-sekolah, di puskesmas ataupun di kelurahan seperti itu. Kemudian selain itu saya biasa menangani konseling juga seperti masalah kecemasan, depresi, atau mungkin LGBT. Banyak ya. Jadi kasusnya sangat banyak gitu ya. Kebetulan sebelum saya di Cilacap juga saya kan praktek di Semarang. Nah di Semarang juga cukup banyak juga klien saya di sana. Tapi ini karena saya pindah di Cilacap, jadi saya lebih banyak waktu saat ini di Cilacap. Oke. Ya, by the way aku udah sedikit baca risetnya ya. Kalau nggak salah itu judulnya yang tentang kepuasan pernikahan suami ditinjau dari kematangan emosi. Iya. Betul ya? Saya udah sedikit baca, belum selesai sih, tapi udah cukup tak baca tadi malam di situ, yang jadi ya fascinating dan yang aku dapetin di situ adalah berarti kan di sini aku udah catat ya. Jadi gampangan itu kan di mana emotional maturity itu ya punya paling tidak tuh ada ya positive relationship gitu ya, untuk dari sisi kepuasan tadi dalam pernikahan untuk suami, dan juga yang aku dapat itu berarti kan mungkin yang jadi masalah dalam setiap keluarga itu bahkan berarti bukan sekedar komunikasi, bukan sekedar masalah ekonomi, bukan sekedar parenting bahkan gitu kan, tapi ya gimana kita para adults gitu bisa apa ya, gampangannya tuh bisa meregulat lah ya kan, meregulasikan emosi kita gitu dengan baik sebelum kita bahkan jadi seorang spouses ataupun parents gitu kan. Menurut Miss Kanti gimana? Itu yang aku dapat sih, tapi bisa dielaborasi enggak? Karena aku belum selesai baca risetnya. Oke, itu sebenarnya riset saya waktu S1. Jadi itu skripsi saya. Kalau yang S2 ini, yang S2 profesi ini saya lebih ke anak-anak ya. Jadi remaja itu hubungan depresi remaja dengan keluarga dan pertemanannya dia. Itu dan screen time-nya dia. Iya, sama screen time gitu. Karena zaman sekarang kan banyak screen time. Sebenarnya memang kita itu semanusia dewasa kan sudah melewati banyak fase. Dari fase pola asuh yang biasanya paling banyaknya di umur 0 sampai 6 tahun gitu ya. Kita banyak dipengaruhi dari orang tua kan, dari belajar berbicara, jalan, merangkak, ataupun ngomong gitu-gitu ya. Pokoknya banyak kita belajar dari orang tua. Terus cara kita marah, cara anak marah itu kan biasanya mirip tuh kayak orang tuanya gitu ya. Cara anak itu mengambil keputusan juga biasanya mirip kayak orang tuanya. Makanya dari 0 sampai 6 tahun itu anak itu banyak menyerap dari orang tuanya. Jadi kayak children see, children do. Apa yang dia lihat orang tuanya, itulah yang dia serap dan dia lakukan.
kemudian dari umur 7 sampai remaja sekitar 14 tahun itu dia sudah mulai terpengaruh sama lingkungan sosial. Oke. Pertemanan di sekolahnya, mungkin tetangganya atau temen lesnya. Jadi nggak cuma dari pola asuh, tapi dari lingkungan pertemanannya dia. Nah, sedangkan yang dewasa berarti di atas 14 tahun itu ya, itu kan sudah mengalami banyak fase nih. Dari fase pola asuh, sosial, dan pengalaman hidup. Jadi manusia dewasa tuh udah punya banyak pengalaman hidup yang mungkinnya tadinya gagal, terus bangkit lagi, terus mungkin sudah pernah depresi, sakit hati, terus bangkit lagi gitu kan. Nah, jadi dari semua itu pastinya ada luka gitu ya. Pastinya kita akan menyimpan luka, tapi tanpa kita sadari. Nah, luka-luka itu ibaratnya duri. Rasanya pasti kan nggak enak ya kalau kita di dewasa ini, badan kita ini penuh dengan duri, terus berjalan dengan duri. Rasanya gimana? Pasti nggak enak kan? Pasti menyakitkan kan? Nah, tanpa kita sadari, ternyata ketika luka ini belum sembuh, kita kan anggap saja membawa duri itu tadi. Jadi kita secara nggak langsung tuh bisa melukai orang-orang di sekitar kita. Ketika sudah menikah, melukai istri, melukai anak, ataupun melukai rekan kerja. Karena apa? Duri semakin dekat, semakin kita bisa tergores duri itu kan. Maka dari itu ngaruh juga ke cara dia pengambilan keputusan, cara dia merespon sesuatu. Jadi kayak ada nih bapak-bapak mungkin ya, lihat anaknya numpahin minuman. Ada yang responnya marah-marah, ada yang responnya tenang. Gitu. Nah itu kan beda, berarti kan ada sesuatu nih. Mungkin yang responnya masih marah berarti dirinya dia belum utuh atau belum inner child-nya dia belum sembuh gitu ya. Sedangkan yang lebih tenang berarti kan dia lebih pintar untuk meregulasi emosi dan bisa jadi memang lukanya dia sudah rilis. Kayak gitu. Oke, jadi pas banget nih ngomongin tentang luka dan terutama tadi ditutup dengan luka orang dewasa gitu ya, dan itu pas banget sama topik yang pengen kita obrolin malam ini. Jadi gini, tentunya bapak-bapak di rumah juga merasakan ya, kalau mungkin ibu-ibu juga itu kan ini kita yang udah ya ngomong males sebenarnya. Oh udah dewasa ya? Dewasa. Dapat ini baru nih. Jadi gini, biasanya kan di usia kita udah dewasa ini ya, kita tuh kan mulai sering ya, misalnya kita tuh melihat kita sering melihat dan sering memuji orang yang paling tidak terlihat kuat gitu loh. Terus juga kayak misalnya itu dia nggak pernah ngeluh bahkan gitu kan, ataupun ya dia selalu terlihat sanggup lah. Saya yakin banyak bapak-bapak yang merasakan atau sedang dalam fase itu gitu. Nah cuma gini, di malam ini lah saya pengen ngelempar suatu, mungkin ini cukup tidak nyaman ya yang akan saya lontarkan, itu adalah jangan-jangan sebenarnya banyak orang dewasa tuh yang sebenarnya nggak beneran kuat ya gitu loh. Nggak beneran dia itu punya luka yang sembuh gitu. Cuma sekedar berfungsi aja. Masih bisa kerja, masih bisa makan gitu kan, masih bisa hidup. Nah, untuk ngarah ke situ, pertanyaan saya yang pertama itu adalah gini, jadi Miss Kantin ya. Di sini aku udah catat yang mau tanyain. Jadi aku tuh pernah baca tentang emotional suppression ya. Nanti tolong dikoreksi. Yang aku tangkap itu adalah berarti kecenderungan kebanyakan orang dewasa ini, manusia dewasa ini tuh gampang itu menekan emosi, perasaan gitu kan, supaya apa? Supaya nggak kelihatan, supaya nggak mengganggu, dan supaya ya nggak seperti orang yang lemah gitu ya. Dia punya topengnya di masing-masing tempat gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah memang namanya di society-nya kita gitu kan, itu memang terlalu sering untuk ya melakukan ya mendidik lah gampangannya, mendidik dan mengedukasi ya orang-orang itu untuk justru menekan emosi instead of untuk memahami emosi yang ada gitu loh. Dan kalau memang seperti itu gitu kan, gimana nih dari Miss Kanti yang seorang psikologis gitu kan bisa membedakan antara ya orang yang dia tuh benar-benar resilient sama orang yang sebenarnya cuma ya apa ya, gampang menutupi aja gitu, mematikan lah, mencoba untuk mematikan perasaannya supaya dia bisa survive. Bisa sebenarnya gimana tuh? Bisa ya jawab dulu ya. Sebenarnya nggak ada perasaan tuh yang mati. Gitu. Jadi perasaan itu akan selalu hidup karena itu kan jiwa kita. Selagi kita masih hidup berarti jiwa kita masih ada, perasaan kita masih ada. Tapi mungkin itu dialihkan dengan manusia dewasa yang sibuk dengan
rutinitasnya di mana dia harus mencari nafkah mungkin ya untuk bapak-bapak dengan tanggung jawabnya dia harus menafkahi anak-anaknya dan istrinya gitu kan dan dirinya dia sendiri sehingga perasaannya itu kayak teralihkan aja. Tapi suatu saat di saat dia sedang sendirian atau sedang santai tidak ada kerjaan pasti perasaan itu bisa muncul lagi. Nangis sendiri gitu. Iya, atau mungkin tiba-tiba malam-malam sedih, atau mungkin tiba-tiba malam-malam mungkin ngerokok di taman gitu ya, tapi sambil mikir, overthinking gitu kan. Biasanya bapak-bapak yang suka ngerokok itu dia yang paling overthinking loh. Tapi relate. Yang rokoknya itu karena dia mengalihkan emosinya ke rokok. Oke. Jadi sebenarnya mengalihkan ya. Iya, Distraksi mengalihkan. kali ya, sekedar distraksi. Bukan menyembuhkan tapi hanya mengalihkan. Jadi kalau pengen sembuh ya perlu konseling untuk mencari tahu nih akar permasalahannya di mana. Oke. Biar rilis. Ibarat duri tadi tuh dilepas gitu loh. Kita bisa Iya, diskusikan. silakan. Karena gini, Miss, apa namanya? Di banyak kejadian gitu ya, dan kita di podcast ini sering kami gitu ya sering membahas bahwa memang pria dewasa gitu ya, apalagi bapak gitu, itu punya satu momen namanya transition moment gitu lah. Kalau kita sebutnya man cave gitu. Man cave. Ada satu momen ketika memang sudah capek banget seharian, terus ya kita butuh ruang sendiri kan. Nah, itu yang biasa kami lakukan seperti itu, dan nggak tahu mungkin teman-teman yang lagi nonton juga. Tapi maksudnya memang kita nggak bercerita nggak apa karena benar-benar hanya merilis ataupun apa ya tenang gitu loh, silent momennya kita sendiri gitu. Mencari relaksasi gitu ya. Maksudnya gitu. Apakah itu termasuk juga mengabaikan atau sebenarnya itu memang fase normal pria dewasa tuh gimana? Jadi sebenarnya kalau pria-pria di Indonesia itu banyak yang lebih menekan perasaannya karena apa? Biasanya dari kecil udah diomongin nih cowok tuh nggak boleh nangis loh, ya kan? Dari situ, jadi kayak semakin dewasa dia kayak semakin susah untuk menceritakan. Bahkan klien-klien saya yang bapak-bapak gitu ya, laki-laki cowok-cowok gitu, banyak yang susah. Tapi ketika saya bilang, Tuhan tuh menciptakan air mata juga untuk laki-laki. Berarti kan fungsinya sama. Boleh kok dikeluarin, nggak harus ditahan terus. Bahkan semakin bisa mengeluarkan air mata itu berarti bapak memiliki regulasi emosi yang baik. Karena tepat, ketika sedih menangislah, ketika bahagia tertawalah, tidak perlu disembunyikan. Gitu. Langsung diklip nih. Gitu. Jadi kalau kita tahu kalau menangis itu bukan sesuatu yang lemah, bahkan menunjukkan bahwa kamu itu kuat karena kamu bisa mengekspresikan diri. Gitu. Jadi kekuatan laki-laki bukan cuma soal bisa angkat badan tapi bisa regulasi emosi. Iya, terkadang kan mendem sendiri karena mungkin ngerasa oke lah aku sebagai laki-laki ini tanggung jawabku. Terus jadi kayak mau cerita ke istri mungkin kayaknya nggak usah deh daripada membebani istri. Padahal nggak apa-apa, kan istri itu teman hidup, ya pasangan hidup. Jadi udah cerita aja sama istri atau mungkin sama temen, sama bestie gitu ya. It's okay, nggak masalah. Bahkan semakin kalian bisa bercerita, berarti kalian semakin bisa untuk rilis. Karena kalian sudah bisa bercerita gitu. Tapi kalau masih dipendem berarti masih lukanya atau sakitnya tuh masih rumit banget. Kadang orang kan yang rumit banget ibarat benang kusut, saking kusutnya sampai nggak tahu harus mulai cerita dari mana. Gitu. Pak ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak aku nanya. Dalam banget ini. Dalam banget. Iya. Ya berarti ini buat para bapak ya mulai aja regulasi emosinya dengan yaudah nangis nggak apa-apa gitu ya. Iya. Tapi jangan depan saya. saya jekin gitu nangis. Nggak begitu ya tuh bisa aja. Mungkin cerita ke istri gitu ya pas lagi quality time. Mungkin bapak nggak punya banyak waktu bersama karena sibuk bekerja, tapi yang kita butuhin itu kan bukan quantity time tapi quality time. Itu quality time itu kan walaupun cuma 1 jam atau 30 menit tapi berkualitas. Itu jadi jangan merasa kayak bersalah. Kayak kadang kan ada tuh bapak-bapak kayak aduh mbak, tapi aku tuh nggak punya banyak waktu buat istriku ataupun anak-anak. Jadi sekalinya ketemu aku rasanya udah pengen ngajakin dia liburan aja deh, jalan-jalan. Tapi komunikasinya jadi nggak nyambung. Karena nggak saling cerita.
Jadi dari istri pun nggak tahu apa sih yang dipikirin suami, dan suami juga nggak tahu apa yang dipikirin istri. Berarti quality itu bisa ditentukan dari apa sih isi obrolannya juga ya? Iya, kualitas kan, berkualitas, harus yang berkualitas. Even cuma short time. Wah. Iya, iya benar. Waktu yang pendek Iya, banget. kayak misal sekedar 15 menit bersama anak, tapi benar-benar jauhin laptop, jauhin HP, jadi benar-benar hadir, mendengarkan, menjawab pertanyaan anak, bercerita bareng, itu juga udah sangat berkualitas, dan pasti anak itu akan merasa berkesan, merasa didengar dengan orang tuanya, kayak, oh ternyata emang papa aku sibuk kerja ya, tapi kalau malam aku masih bisa cerita, masih bisa curhat sama papa gitu. Masih merasa bagian dari kelompok lah ya. Iya, nggak merasa diabaikan banget lah. Yang tadi tapi jangan shortkan ya, short moment. Oh iya, short moment. Shortkan itu agak gimana gitu loh. Karena mungkin dari Pak Eng masih mau bingung mau ngomong apa, dia lagi kayak lagi dapat empat. Mungkin mau curhat tapi agak malu nanti diliatin. Kalau gini, Ya, mungkin sekalian aja nggak apa-apa ya. Oke, Jadi oke. kalau tadi dibilang bahwa bapak-bapak itu sering nangis, itu bener banget. Nggak tahu sama bapak-bapak yang lain ya. Kalau aku sendiri ngerasa mungkin bisa di 2 minggu sekali, sebulan sekali itu ada momen gitu loh. Misalnya mungkin ini karena personal lah ya, aku nggak bisa ceritain. Tapi intinya ada satu momen misalnya aku gagal gitu dalam satu hal. Itu aku bisa nangis dulu tuh 15 menit gitu. Merasa gagalnya contohnya karena apa? Ya itu makanya kan personalnya nggak mungkin, nggak tahu ini bisa ceritain apa Tapi nggak apa-apa sih, buat edukasi aja. Yang berkenan untuk diceritakan yang Oke. mana? Kemarin rencana mau beli rumah. Nah, ini belum jadi karena uangnya. Oke, itu relate ya sama bapak-bapak, pasti banyak ya yang mengalami itu ya. Ya hal-hal semacam itu. Kadang yang bikin nangis bukan karena kita gagal untuk apa ya? Kalau aku bisa membahasakan adalah bukan aku gagal untuk membeli rumahnya, tetapi aku gagal untuk menjadi sosok yang Yang bisa diandalkan. diandalkan oleh anak dan istri gitu. Jadi sebenarnya biasanya kalau bapak-bapak yang sering merasa gagal itu karena dia perfeksionis. Ya, jadi kenapa dia bisa merasa gagal? Betul. Padahal itu kan udah ketetapan Tuhan. Ya. Gitu. Bisa jadi memang waktunya itu bukan sekarang, tapi mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi, kan Tuhan yang paling tahu. Jadi manusia hanya bisa berencana, tapi ketetapan Tuhan itu pasti. Nah itu yang bikin nangis ya, habis sholat kan ya, istiqoroh itu aku tanya ke anakku, kebetulan ikut sholat juga loh. Beli sekarang udah bisa nih sebenarnya nih, cuma nanti ibaratnya bener-bener habis nih udah gitu. Terus dia jawab, sabar dulu aja ya. Ya kan. Gitu loh, kayak rasanya nangis gitu, bener ya? Tambah terharu ya. terharu. Terharu ya, kayak Jadi kok anakku bijak gitu ya. Langsung Kayak darat lagi ada api, tiba-tiba disiram air gitu ya, jadi adem gitu ya. Ada efek suaranya loh. Iya, jadi itu emang udah ketetapan Allah. Bisa berkata-kata. Jadi nggak apa-apa. Bukan nggak ada sesuatu yang gagal, karena kan Bapak sudah berusaha. Gitu. Jadi ya saya mau mengucapkan, karena sudah cerita, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas usahanya untuk menjadi kepala keluarga yang baik. Tapi bukan berarti Bapak itu gagal, hanya saja memang ketetapan Allah untuk ditunda. Gitu. Karena suatu saat pasti akan terjadi, tapi mungkin lebih baiknya menurut versi Tuhan itu bukan saat ini, mungkin nanti. Oke. Jadi kalau tadi oke lah ya, sorry. Satu cerita kayak Pak Eng ini mungkin dirasakan banyak bapak gitu kan pasti kan. Berarti sebenarnya gini, kita ketika mendapati nih satu momen tadi aku sorry mengambil narasinya ya Pak ya, bahwa kita merasa gagal nih sebagai bapak. Sebetulnya kuncinya adalah penerimaannya. Iya, lebih ke penerimaan diri. Mungkin bisa jadi ada momen atau masa kecil yang memang dituntut untuk sempurna, sehingga merasa harus perfect. Apapun yang aku deadline kan harus sesuai. Padahal kan kita kan perlu tahu bahwa di dalam deadline manusia itu ada ketetapan Tuhan yang kita nggak pernah tahu. Ini keren banget. Pada para bos. Kenapa jadi Ketetapan Tuhan di situ. Oke, di sini berarti
kalau tadi aku tangkap berarti emang bener ya, memang ada kebiasaan itu di masyarakat kita gitu loh, yang dimana emang menekan untuk orang ini ya jangan nangis, jangan mengekspresikan, tapi tahan. Padahal nggak apa-apa. Padahal nggak apa-apa. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Jadi gini Miss Kante, di sini aku juga pernah baca tentang high functioning trauma. Nanti tolong dikoreksi kalau benar atau salah. Jadi yang aku dapat itu adalah kondisi ketika namanya orang itu tampak produktif ya, para bapak-bapak ya gitu kan. Tapi secara emosionalnya itu sebenarnya ngebawa luka gitu kan, seperti yang tadi Miss Kante bilang, ngebawa luka ataupun trauma yang sebenarnya belum selesai gitu loh. Nah, pertanyaannya itu adalah apa memang mungkin nih ya dari kebanyakan kita nih para orang dewasa, mau bapak, mau ibu-ibu gitu ya, itu tuh emang ya terutama gini di society kita di Indonesia gitu kan, yang lebih cenderung terlihat baik-baik aja gitu kan, hanya karena ya society ini, kita sebagai masyarakat ini tuh udah dari kecil tuh terlatih gitu loh, sudah terlatih untuk gampangannya tuh untuk berfungsi di atas ya segala ya luka hidup tadi, trauma masa kecil gitu kan. Dan kalau memang seperti itu gitu kan, apa nih tanda-tanda yang biasanya muncul, yang biasanya ditangkap dari seorang psikologis kayak Miss Kanti ini, ketika memang sebenarnya tuh seseorang ini dia tuh emang belum sembuh dari sesuatu gitu loh. Cuma ya seolah terlihat dia tuh mampu, terlihat nggak pernah ngeluh, terlihat dia baik-baik aja. Itu apa nih kira-kira tanda-tandanya? Terlihat tenang ya. Iya. Kadang kan manusia dewasa itu fisiknya tenang tapi otaknya berteriak. Ya kan? Iya, bener. Iya kan? Ya, jadi ya kalau dari psikologis tuh bisa kelihatan banget dari pola makan. Nah, mungkin selama ini gimana pola makannya? Apakah sudah di jam-jam yang sama? Terus apakah sehat atau enggak? Itu terus menu makannya, pola makannya itu dari waktunya dan menunya. Terus pola tidur minimal 8 jam sehari. Kalau kurang banget dari itu, berarti itu udah masuk tanda-tanda gejala depresi, ya kan? Gejala depresi. Enggak, saya sehat. Benar, tapi benar nggak katanya kalau depresi itu orang nggak sadar kalau dia depresi? Iya dong. Oh gitu ya. Dia menyakiti diri aja nggak sadar. Oh. Dengan cara dia nggak tidur, begadang, kan tandanya dia sudah menyakiti diri sendiri loh. Dia nggak makan atau makan tapi makanannya nggak sehat, kan juga udah menyakiti diri sendiri. Dia nggak sadar. Dengar itu ya Pak ya. Iya, saya tidur sehari cuma 3 jam. Saya tidur sehari cuma 3 jam. Nah itu kan dia kayak harus mencintai diri sendiri ya, dengan itu kan kebutuhan dasar banget. Makan, tidur, istirahat. Sorry motong. Makanya bener ya, cuma di sini bukan tempat saya buat pengakuan dosa gitu. Saya dulu juga pernah akhirnya beranikan diri untuk konsultasi gitu ke psikologi gitu kan. Tapi emang waktu itu karena satu dipaksa sama perusahaan, dua dibayarin gitu. Oke. Dan itu emang cukup lama, waktu itu aku 8 bulan. 8 bulan untuk konseling terus seminggu 2 kali. Iya, memang kalau sesi konseling tuh nggak bisa sekali sih. Sekali tuh masih gali-gali itu loh, kayak menggali-gali aja. Nah, jadi itu harus emang bertahap. Sih, waktu di aku ya yang berdampak itu adalah ketahuan ada PTSD gitu, segala macam. Kalau untuk orang awam nih ya, misal bapak-bapak punya rekan kerja yang nggak terlalu peduli, maksudnya nggak pernah tanya detail, kamu tidurnya jam berapa atau kamu udah makan atau belum, kan biasanya bapak-bapak kan agak gengsi ya, tanya kayak gitu ya. Ya masuk ke bawah bapak, coba makan dong. Ngeri dong ini. Pak Bapak, tangkap Pak. Iya. Ya buat laki-laki itu susah ya masa. Iya kan. Hanya aku nge-WA gitu, Pak Bapak udah makan belum? Kalau cewek wajar, kadang kan kamu udah makan belum? Ada makanan enak nih, coba ini kok gitu. Kalau bapak-bapak tuh kayak jarang gitu. Ya kalau bapak tuh biasanya paling enggak tuh to the point aja, makan ini yuk gitu. Oh iya, langsung. Udah makan belum? Itu belum makan, sakit dong. Jadi itu bisa dilihat dari cara dia merespon sesuatu. Oke. Kalau di dunia kerja kan kelihatan banget. Ketika dia diberi tugas tambahan ataupun ada deadline yang nggak sesuai, respon dia gimana? Bisa tenang apa enggak? Kalau respon dia udah stres kayak aduh terus berkata kasar gitu ya. Nah itu kan kelihatan banget. Berarti kan regulasi emosinya dia masih kurang stabil. Tapi kalau ketika kayak dibilang tahu nggak ini tuh ternyata nggak bisa loh, jadi kita nggak bisa nih, harus mundurin deadline nih, gitu kan.
terus dia responnya kayak lebih ke mencari solusi, tenang dan mencari solusi, itu berarti regulasi emosinya lebih baik dan dia lebih sehat. Alhamdulillah. Kayaknya aku tunda sih kayaknya. Kalau dari caseku waktu itu, ya itu karena mereka nggak pernah ngelihat aku bikin masalah, nggak pernah marah-marah di kantor gitu kan. Cuma emang waktu itu aku ketahuan dari jam tidur. Oh, jam kerja Karena kan aku kan programmer ya, software engineer gitu kan. Pas lagi nge-push task itu jam 3 pagi gitu. Oh, tapi ngaruh di fokus nggak sih kalau kurang tidur biasanya? Karena udah biasa sih, Malah jadi justru nggak fokus terlalu. Jadi Kayaknya dulu kita makin malam berdua sama makin deh, fokus. ya. Makin sangat malam. hyper fokusnya Ya. ketika tenang ya. Iya, karena kalau siang tuh kadang masih banyak suara. Ya, Distraksi sama ada suara ya. keluarga gitu. Kalau malam udah masuk dunia sendiri gitu. Kayak udah masuk frekuensi alfa Iya, gitu ya, yang frekuensi tenang gitu ya. Fokusnya gitu sebetulnya. Tapi ya maksudnya aku yang agak salut waktu itu adalah karena waktu itu aku memang nggak merasakan sesuatu, aku rasanya sehat-sehat aja, normal aja gitu kan. Dan itu tadi aku lebih cenderung di kantor itu mungkin bisa kita bilang simpelnya adalah people pleaser gitu kan. Jadi nggak terlalu yang bikin masalah atau apa, ada task saya kerjain gitu kan ya. Cuma ternyata yang akhirnya dilihat sama tim ini, tim HR dan ya kalau itu bukan HR sih bilangnya tim people itu karena dia melihat itu besoknya diajak ngobrol gitu loh. Nah itu baru tahu tuh, oh ternyata aku butuh konsultasi psikolog ya gitu kan. Nah baru pas konsultasi itu ya ketahuan, oh ada trauma masa kecil, oh ada PTSD segala macam gitu kan. Kita sedih itu kan karena diri kita menerima kesedihan. Oke. Gitu. Kita marah karena diri kita emang menerima rasa jengkel itu. Gitu. Kayak itu kan hal yang bisa kita kendalikan. Kita mau marah, mau sedih, mau senang kan kita sendiri yang bisa kendalikan. Tapi kalau perasaan orang lain kita nggak bisa kendaliin. Kayak perkataan orang lain kita nggak bisa kendaliin. Terus apalagi sih hal di luar kendali, contohnya cuaca. Kita nggak tahu hari ini akan hujan atau panas. Walaupun prediksi hujan bisa jadi panas. Terus kayak ketetapan Tuhan. Kita itu di luar kendali kita. Kita lagi jalan, mau ke kantor, tiba-tiba ban kita kempes. Itu udah ketetapan Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu. Hari ini kita akan ketemu customer mungkin ya, yang kerjanya mungkin yang selalu bertemu customer, akan ketemu customer yang baik, ataupun yang suka marah-marah, ataupun yang suka komplain, kita nggak pernah tahu. Karena itu di luar kendali dan itu ketetapan Tuhan. Even nggak cuma customer sih, Miss. Teman kantor juga kayak gitu nggak? Iya, benar. Sorry ya, maksudnya Ada pengalaman juga nih. aku sedang diskusi dalam tim gitu ya. Memang diskusinya tidak tatap muka dan online lah, kita lewat WA. Aku sekedar hanya menanyakan progres gitu ya kan, karena kita sudah sepakat di beberapa hari sebelumnya. Aku minta ya hari ini bisa nggak kira-kira gitu kan. Itu pun nggak dijawab untuk bisa hari ini gitu kan. Akhirnya udah sampai di hari ini kita janjian gitu. Aku tanya perempuan sih, Mbak gimana update-nya? Aku bilang gitu kan. Nggak dijawab, ya kan? Aku nggak tahu, mesti yang ketangkap gitu ya. Si Mbak ini memang karakternya apa ya, tidak menjawab apa ya, gimana? Dia mengerjakan. Aku tahu dia mengerjakan, tapi tidak merespon dengan membalas. Oke Mas, atau iya Mas ini sedang ini nggak ada update-nya, tapi tiba-tiba dia ngerjain itu. Tiba-tiba ini Mas update-nya begini. Nah, di puncaknya itu hari ini kita bersepakat untuk saling update progres. Apa namanya, aku tanya kan, Mbak gimana gitu kan. Kalau di WA kan bisa pakai itu ya, apa, huruf kecil gitu kan. Dia membalas dengan caps lock gitu. Itu kaget dong. Wow. Sampai bener-bener aku sekaget itu. Shock gitu ya. Shock itu karena ya aku sudah memahami karakter dia lah. Seperti yang aku sudah memahaminya. Dan bener-bener profesional as good bahwa aku menanyakan progres yang kita sepakati hari ini. Karena sudah deadline kan. Dan ya itu berhubungan dengan customer, tapi aku butuh internal dulu lah gitu kan. Dibalas dengan caps lock gitu ya kan. Konteksnya dia ini menyampaikan bahwa oke Mas, aku lagi berupaya juga gitu loh untuk inilah ya update progresnya gitu. Karena dia berhubungan sama vendor, gitu kayak gitu. Sana juga belum balas soalnya ada gini. Mas, apa namanya? Aku ngerasnya akhirnya sebagai penengah berarti nih. Penengah antara si Mbak itu dan customer. Enggak ya, aku tengah-tengahnya. Kan? Penengahnya. Apa namanya? Yang aku mau cerita adalah yang aku mau coba tanyakan adalah sebetulnya ya dalam konteks komunikasi gitu kan ya. Apakah Mbak ini memang sedang, aku juga nggak tahu nih karakternya kayak gimana. Apakah Mbak ini
atau orang-orang yang kayak Mbak ini gitu kan, dengan kita merespon baik-baik loh, kita tanya baik-baik loh, terus direspon dengan yang caps lock, apakah itu caps lock pencet atau emang sedang ada masalah di Ya, kalau di laptop kan kadang pencet ya. Kalau nggak tahu juga ya gitu. Kalau menurut pandangan psikologi seperti apa tuh, Miss? Oke, Ya, kayak gitu. kalau kita sudah tahu respon orang itu seperti itu, berarti dia memang ada masalah di luar pekerjaan. Ya. Tapi dia nggak bisa mengendalikan sehingga kebawa. Jadi respon kita sebagai penengah, Pak Bewo ya, sebagai penengah antara si Mbak dan customer gitu kan, tanyain dulu baik-baik, asertif. Jadi asertif tuh yang kita menanyakan jujur tapi tanpa menyakiti dia. Gimana caranya? Pertanyaan kita tuh nggak merasa dia terserang. Contohnya Kadang- gimana? Nah, contohnya mungkin yang selama ini ditanya mungkin kayak, Mbak, gimana nih Mbak, deadline-nya hari ini? Nah, Udah selesai belum? Hari ini deadline-nya loh. Itu kan dia memojokkan merasa ya. terserang Oke. ya. Oke. Kita tanya kayak, Mbak, kira-kira deadline-nya bisa selesai hari ini atau tidak? Kalaupun belum, kendalanya apa ya? Gitu. Fun fact-nya aku menanyakan senada itu. Aku bilang, aku bantu apa nih? Kalau emang ada kendala sampein aja. Aku nggak mau Mbak dianggap, aku bahkan memposisikan aku jadi dia. Aku nggak mau Mbak dianggap sebagai gini. Aku nggak mau Mbak juga dianggap sebagai bottleneck di Mbak gitu. Atau aku juga bilang, aku juga nggak mau dianggap aku nggak inisiatif membantu ya Mbak. Aku bilang, Iya. apakah itu termasuk memojokkan dia atau gimana tuh Mbak? Sebenarnya kalau udah kayak gitu udah oke ya, karena kan sudah menawarkan diri Ya, untuk membantu gitu kan. Tapi kalau responnya dia seperti itu, berarti dia punya luka yang lain. Oke. Apakah ada pengalaman yang sama Pak Bewo sebelumnya, ataukah dia lagi patah hati sama pacarnya? Aku nggak bisa kontrol. Nah ya itu kan kita nggak bisa kontrol, tapi kan itu berpengaruh sama moodnya dia. Ya, Kayak dia ngebales itu ya aku cuma bisa baca doang dan apalagi kalau kemudian ya, Iya. emang kadang Iya. cewek kan ada yang kemudian banget dan kebawa ke dunia kerja gitu loh. Artinya ya singkat cerita akhirnya ketika dia sudah membalas itu segala macam, aku cuma bilang oke makasih ya Mbak. Sesimpel itu doang saya gitu ya. Ya udahlah gitu. Terus aku lebih baik bro gitu ya. Tapi bentar, aku jadi penasaran gini. Kadang aku jadi ngerasa gini loh, Miss. Jadi ibaratkan tadi kan kita dianggap bisa mengatur atau kita bisa bilang kita bisa meregulasikan emosi kita ketika tahu tempatnya gitu kan. Tapi itu juga justru jadi bagian yang tadi nggak sih, bagian dari menahan emosi instead of kita memahami emosi gitu, atau itu hal yang berbeda? Sebenarnya bahasanya bukan menahan, tapi benar dari kayak kata Pak Eng, meregulasi. Jadi itu masuk Regulasi dari itu- meregulasi. Iya, jadi kayak gini loh. Oke. Kita boleh marah, mengekspresikan kemarahan, tapi jangan sampai melukai orang lain atau melukai diri sendiri. Kalau kita mukul orang, berarti kan kita marah tapi yang merugikan. Oke. Merugikan orang lain dan diri sendiri. Jadi boleh kamu meluapkan kemarahan, tapi tidak melukai orang lain dan melukai diri sendiri. Nggak, sorry. Kalau itu kan misalkan dia terlalu impulsif sampai akhirnya tangannya main gitu ya. Yang tidak gitu. Ya udah dipendam, diam aja. Nah, itu akhirnya berdampak buruk atau tidak? Itu masuk loh. Itu Iya. masuk meregulasi atau justru mendam perasaan itu tadi. Itu memendam. Oke. Harusnya kalau pengen cerita aja ke orang lain, entah ke istri atau ke teman. Aku tadi kesel banget deh, di jalan tuh ada orang lagi ngerokok, asapnya kena ke aku, mataku jadi kelilipan misal. Ya, Jadi itu salah ceritainnya luapinnya ke orang lain atau ke temen Ya, atau ke istri. berarti kan momen ketika saat itu dia tidak bertindak itu menahan kan, bukan Iya. sekedar meregulasi Iya, kan. enggak, Ada itu damage menahan. sebenarnya ke kita juga gitu. Jadi harus kita ceritakan, tapi mungkin ke orang lain. Nah, itu maksudku tuh. Gitu. Artinya impulsif itu adalah langsung menyerang si lawan bicara kita saat yang lagi bermasalah, tapi meregulasi adalah menceritakan tapi bukan ke dia tapi Iya. media. Contohnya kayak konseling ke psikolog. Kesel sama orang tua, nggak bisa meluapkan ke orang tua, konseling sama psikolog. Kan rilis tuh dia. Ya berarti kan ketika tanpa bercerita, tanpa dia bisa mengeluarkan itu, ya itu tetap sekedar menahan kan, dan itu damage terus kan. Pasti Itu- masih itu tadi. kesel. Suatu saat kalau kamu menemukan orang gitu, kamu masih kesel lagi. Oke, berarti contohnya di aku itu ada lanjutannya sebenarnya. Ketika itu kejadian gitu ya, aku dibalas dengan caps lock, gitu, yang aku lakukan adalah aku screenshot, aku kasih ke tim aku gitu ya kan. Bro, kebetulan tim aku ini seruangan sama si Mbak ini gitu kan. Aku tanya dia, bro, ini lagi nangis nggak? Apalagi sama aku kayak gitu kan.
enggak mas gak ada di sini katanya. Oh yaudah gitu kan. Aku cerita nih sama temanku, begini bro, gini, apa dibalas caps lock gitu ya kan. Berarti yang aku lakukan barusan itu adalah sedang meregulasi emosi dengan aku merilis. Iya. Even aku cuma cerita doang gitu. Iya. Tapi kan jadi dapat apa ya, mengeluarkan unek-unek apa yang udah dipendem, terus dapat POV dari orang yang dicurhatin ini. Gitu kan, jadi akhirnya dia kayak punya temen gitu kan. Dia bilang, ya mas ini lagi PMS kali. Jadi sebenarnya aku sudah sadar, cuman tadi ya kita tetap pentingnya adalah merilis. Harus dikeluarin. Gitu, diceritakan. Apa itu ya, jadi jangan dipendam. Nah, membedakan ya. Berarti seni baru kali ya. Bukan seni baru sih, saya lebih mengangkat lagi antara menceritakan, merilis tadi gitu kan ya, dengan memendam tuh bedanya tipis banget gitu. Jadi bapak-bapak sekali lagi yang jarang bercerita, cerita aja di kolom komentar channel ini. Iya, benar banget. Udah depan ada modelnya nggak? Kalau nggak kita mulai tutup nih, agak kelebihan waktu di episode ini kita. Aman. Oke, jadi pokoknya sekali lagi untuk teman-teman yang di Cilacap yang ya kepengen ya konsultasi gitu kan, ini ada di Klinik Kali Aksa di Jalan Baratan nomor 45 gitu ya, di Tritik Wetan, benar ya? Benar. Oke, jadi mungkin di episode kali ini itu aja dulu. Mungkin yang bisa kita simpulkan ya adalah kalau besok-besok nih ada temannya, ada rekannya gitu kan, atau anaknya gitu, tuh bapak ibu-ibu ya yang terlihatnya kuat itu jangan sekedar dipuji atau dilihat juga, jangan-jangan sebenarnya tuh dia dalamnya lagi kenapa-napa gitu loh. Ya kan? Karena kan ya sekali lagi mungkin ya kedewasaan emosional itu kan berarti yang bisa kita simpulkan dari obrolan ini itu kan tidak pernah gampangnya itu bukan berarti kita tuh nggak pernah ambiar gitu loh, pasti ada ambiarnya gitu kan. Tapi ya kedewasaan emosional kita itu adalah ya ketika kemampuan kita itu ya mengenali gitu loh bagian diri kita yang terluka tuh mana gitu kan, dan harus seperti apa gampang itu menanggulanginya, meregulasikannya, kira-kira seperti itu. Jadi pokoknya tunggu terus bersama kami di Bapak-Bapak Live, karena obrolan Bapak bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.